Kita sendiri ya sebagai seorang manusia ya, kadang nggak tahu spesialnya kita tuh apa sih, sampai mungkin seseorang yang lain mengatakan kespesialan kita tuh apa. Bahkan sampai ada yang selalu terbayang-bayang banget tiap hari, tiap saat gitu kan sama kita. Aduh ya, kebayang nggak sih rasanya gitu kan. Wow, bayang-bayang ilusi ya. Haruskah ku hidup dalam angan-angan. Saking gitu kan ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca ya tentang apa sih yang selalu terbayang-bayang sama kamu, karena kamu tuh spesial buat dia. Wow ya. Alright, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. General reading, timeless reading. Jadi anytime, boleh kapan aja didengerin teman-teman ya, dan boleh ngajakin siapa aja. Terutama buat orang-orang yang mau belajar di sini barengan sama Oracle Card Indonesia. Kita saling bertukar pandangan, saling memandang dong ya. Saling bertukar pikiran. Waduh, jangan dong ya dikasih-kasih gitu ya teman-teman ya. Jadi saling mau belajar lah, yang penting ya, terbuka ngelihatnya, right? Oke, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story teman-teman ya, 3 cerita. Jadi kalian nggak perlu pick a card, you don't need to pick a card ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata gitu kan yang selalu menganggap kamu spesial, yang terbayang-bayang ya, itu ternyata bukan cuma 1 orang aja gitu kan, tapi 3 orang ya. Oke, kita baca ya teman-teman ya di story yang pertama. Story yang pertama. Oke, seperti apa sih sebenarnya kamu di matanya dia ya? Seperti apa? Seperti apa kamu di matanya dia? Yang jelas kamu tuh ya, orangnya logis banget ya, logis banget. Terus nggak suka sesuatu hal yang halu-halu gitu ya, nggak suka teman-teman ya. Jadi bener-bener logis, realistis gitu. Terus ngikutin aturan banget, saklek ya, orangnya saklek banget. Orangnya suka banget sama keterikatan dan struktural. Jadi benar-benar hierarki itu penting banget buat kamu ya. Panggilan kakak, panggilan adik, panggilan om, tante, panggilan apa lagi ya gitu ya. Jadi itu tuh penting banget gitu, walaupun mungkin secara umur gitu ada perbedaan usia gitu ya, ada sih yang kayak gitu ya teman-teman ya, bener-bener banget gitu ya. Udah jadi oma opa gitu kan, padahal usianya masih muda banget gitu. Nah, panggilan seperti itu penting buat kamu karena apa? Secara struktural ya, kamu tuh ngikutin aturan banget, termasuk dalam pekerjaan. Nah, kamu tuh kaku orangnya ya, walaupun ya tanggung jawab sih ya, dia mengakui bahwa kamu tuh orangnya tanggung jawab banget walaupun kaku banget gitu, dan selalu mau menang sendiri, selalu kalau ngomong sama kamu kayak kalah gitu ya, karena kamu tuh selalu pintar berdebat ya, seperti itu. Ya. Oke ya, ini adalah kamu di matanya dia itu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kespesialan kamu yang selalu membuat dia itu terpanah gitu kan ya, atau terbayang-bayang sama kamu tuh apa sih itu. Kespesialannya kamu ya, yang selalu membuat dia tuh terpanah atau terbayang-bayang sama kamu. Oke, alright. Nah, bagus nih. Oke, ada apa lagi ya teman-teman ya? Kita coba lihat. Oke. Wow, ada banyak banget deh. Oke ya. Ternyata kamu spesial banget loh ya buat dia tuh. Sampai ada berapa nih? Wow, ini jadi panjang nih ya di story yang pertama nih teman-teman ya. Yang jelas kamu tuh buat dia ya, orangnya tuh bener-bener punya rencana gitu. Jadi kamu seseorang yang punya rencana. Jadi pergi sama kamu tuh jelas enak gitu kan, karena rencananya kesini gitu. Kamu nggak suka sesuatu hal yang nggak ada rencananya. Kadang kan ada tuh ya orang-orang yang kalau mau pergi aja, mau pergi kemana gitu, ini kita sekarang terserah deh gitu ya. Nah, dia tuh nggak kayak gitu. Jadi dia tuh tipikal orang yang kalau mau pergi kamu harus sudah punya rencana, bahkan dalam hidup gitu kan ya, kamu mesti punya rencana. Nah, seperti itu. Dan bagusnya lagi, dia adalah orang yang tahu kapan harus istirahat ya, kapan harus move on dalam hidupnya, kapan harus istirahat, kapan harus kerja dalam hidupnya dia. Yaitu dia benar-benar tertata banget orangnya teman-teman ya. Oke lah, maksudnya disiplin banget orangnya. Nah, dia nggak pernah yang namanya membuat dirinya dia sebagai victim ya. Dia menempatkan tanggung jawab dirinya sendiri bahwa
ini adalah hidup aku ya, jadi apapun yang terjadi di dalam hidup aku ya adalah tanggung jawab aku. Dia nggak pernah yang namanya tipikal yang kayak gini, iya kan salah kamu nih aku jadi kayak gini. Dia nggak pernah kayak gitu. Jadi benar-benar yang dia tanggung jawab sama hidupnya dia sendiri ya. Jadi nggak pernah nyalain siapa-siapa dalam hidupnya dia, walaupun ya mungkin ada ikut andil orang lain, tapi dia selalu take a responsibility for her or himself ya, kayak gitu. Nah, dia yakin dan percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, bahwa alam semesta selalu memberikan jalan sepaket dengan masalah gitu. Jadi masalah datang pasti ada paket dengan solusinya juga, nggak mungkin datangnya sepenggal-sepenggal gitu ya, pasti ada solusinya. Dia selalu percaya seperti itu, makanya dia nggak percaya bahwa ada orang yang nggak mampu gitu. Yang ada adalah orang yang nggak mau belajar. Wah, ini keren nih, ini tipikal orang yang memang benar-benar keren nih. Spesial kamu di matanya dia kayak begitu loh teman-teman ya. Dan bener-bener ya tentang kepercayaan, tentang keyakinan kamu tuh kuat banget ya buat dia itu. Bersyukur banget kamu, bersyukur, yakin, percaya, itu yang membuat dia amazed. Wow, luar biasa ya, udah pinter gitu. Kayak kamu tuh buat dia tuh kayak sepaket banget gitu ya, sepaket banget gitu ya. Ya, sepaket banget lah ya. Cuman memang gitu kan ada yang namanya pengalaman-pengalaman pahit ya, sekali lagi tentang cinta. Tapi bukan berarti lalu kamu menutup diri. Nggak, hebatnya ya kamu adalah orang yang mau berpandangan luas. Kalau udah ya udah kayak gitu, karena memang logis ya kamu orangnya. Ini adalah kespesialannya kamu ya di matanya dia, yang membuat dia tuh terbayang-bayang sama kamu, yang membuat dia tergila-gila banget sama kamu ya, kayak gini nih teman-teman. Nah sekarang kita lihat teman-teman, hubungan kalian berdua itu sebenarnya sebagai apa sih hubungan kalian berdua? Ini sih dia nggak berani ngomong ya sama kamu tentang perasaannya dia sama kamu. Jadi kalau misalkan kayak gini, dia hanya mengagumi kamu aja dari jauh gitu, sambil menutupi perasaannya dia yang sebenarnya sama kamu. Waduh ya, kita lihat nih teman-teman, ciri-cirinya dia sebenarnya itu kayak gimana. Ciri-ciri orang ini ya, orang yang memendam perasaan sama kamu. Orangnya cukup ceria loh, terus abis gitu juga gampang bergaul, mudah bergaul. Sebenarnya yang suka sama dia juga banyak ya, cuman dia kagumnya tuh sama kamu, tergila-gilanya tuh sama kamu, terbayang-bayangnya sama kamu ya. Orang yang pandai banget bergaul, gampang berkomunikasi dengan orang lain ya, cuman memang dia orangnya agak sedikit moody ya, gampang terbawa suasana. Ini sebabnya mungkin kamunya yang logis gitu kan ya, kamunya orang yang logis, dianya kalau moody gitu, kamunya lagi aduh ngapain sih kayak gini gitu ya. Fokusnya sama keluarga ya, fokus banget dia, benar-benar peduli sama keluarga. Tinggi badannya dia rata-rata ya. Finansialnya dia oke banget, malahan dia di atas rata-rata. Cuman memang ya dia materialistis, cuman ya dia logis gitu ya kalau untuk masalah keuangan dan sebagainya. Oke sih teman-teman ya, kalau dilihat. Alright, sekarang kita akan menuju ke cerita atau story kamu yang kedua ya. Coba kita lihat nih teman-teman. Kita coba lihat story kamu yang pertama seperti apa sih ya. Kamu di matanya dia itu sosok orang yang kayak gimana sih? Kamu panutan banyak orang ya, kamu tuh bener-bener jadi acuannya banyak orang gitu ya. Banyak orang berharap sama kamu, dan bisa jadi kamu adalah tulang punggung salah satu keluarga kamu maksudnya ya. Kamu orang yang tegas banget, berani, mudah bergaul. Cuman memang kamu tuh kaku, lalu juga tegas ya. Harapan banyak orang lihat kamu tuh adalah sosok yang sempurna. Nah, punya visi yang baik dalam hidup ya, bebas, nggak diatur sana sini ya teman-teman ya. Seperti ini sih, kamu nggak pernah, ibaratnya kalau down pun ya orang tuh nggak bakalan tahu kalau kamu tuh down ya. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu sekarang kita lihat ya, kespesialan kamu yang selalu membuat dia itu terbayang-bayang sama kamu ya. Kespesialan kamu yang selalu membuat dia itu terpana atau terbayang-bayang sama kamu. Wow. Oke. Bagus nih teman-teman ya. Right, coba kita lihat. Oke. Alright.
Alright, kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, ada balance. That means dia ngelihat kespesialannya kamu tuh orang yang benar-benar adil pakai banget ya. Adil banget. Jadi kamu nggak suka sama sesuatu hal yang memang benar-benar nggak adil. Jadi semua tuh harus sama, semua porsinya sama, semua dikasih kesempatan yang sama. Ya itu kamu gitu. Yang membuat dia benar-benar luar biasa banget, ngelihatnya amazed banget zaman gini gitu kan, hari gini gitu kan. Orang masih ada yang adil gitu ya. Orang yang masih ada yang peduli sama keadilan nih orang lain gitu ya. Nah ini dia kamu ya, itu yang membuat dia itu terpana banget ya. Kok bisa ya dia maksudnya nggak hanya mikirin tentang dirinya dia sendiri, tapi dia juga mikirin untuk orang lain supaya juga adil gitu. Jadi kalau orang lain dapat satu, kamu juga harus dapat satu kayak gitu. Jadi benar-benar adil banget jadi orang ya. Lalu juga Victory of Mariam ini adalah walaupun dalam keadaan seperti apapun ya dalam hidup, problem-problem yang kamu hadapi ya, tapi kamu tuh selalu bisa melihat dari sudut pandang yang luas, selalu bisa nggak terkonfrontir apa sih ya, nggak terpengaruh kok konfrontir sih ya, nggak terpengaruh ya, nggak terpengaruh sama orang-orang cerita, walaupun mungkin orang tuh cerita A, cerita B, cerita C datang ke kamu gitu kan, cerita wow dia tuh gini, terus B datang ternyata tuh ceritanya nggak kayak gitu loh, ceritanya kayak gini, yang C datang lagi gitu, wah itu tuh salah, ceritanya nggak kayak gini. Nah semua sibuk dengan logikanya mereka masing-masing, sibuk dengan cara pandangnya mereka masing-masing, tapi hebatnya kamu bisa melihat dari sudut pandang yang luas, tidak terpengaruh dengan cerita si A, si B, dan si C. Kamu bisa melihat dari sudut pandang yang luas. Itu yang menyebabkan dia itu benar-benar oke, ini berarti orangnya benar-benar nggak ngedengerin dari sepihak hanya karena dia itu mungkin deket sama si A atau si B gitu, tapi bisa yang benar-benar adil. Nah itu dia, makanya kalau misalkan ada masalah ya, orang tuh biasanya datang sama kamu ya. Seperti itu. Nah kamu orang yang benar-benar berani untuk melakukan perubahan, walaupun mungkin banyak orang ya menjadikan kamu jadi public enemy gitu ya. Tapi kamu nggak peduli gitu. Yang penting aku benar gitu kan. Yang penting aku bisa melakukan perubahan yang baik, dan yang tahu baik apa enggaknya ya aku sendiri gitu. Hebatnya adalah seperti itu teman-teman ya. Di saat orang lain menganggap kamu adalah seorang yang sulit gitu kan, public enemy, nggak bisa yang namanya di nego gitu kan, tapi kamunya bisa berdiri sendiri, bisa tetap lurus gitu loh teman-teman ya. Ini spesialannya kamu ya. Lalu kita lihat ya, hubungan kamu tuh sebagai apa sih di story yang kedua ini. Hubungan kalian ya ini saling membantu sih ya. Jadi saling membantu, saling saling diuntungkan ya. Kamunya sendiri untung, dianya sendiri untung ya. Bisa jadi bukan pasangan, bukan ya, tapi bisa jadi ini adalah seseorang yang saling memberikan keuntungan, saling membantu lah ya, istilahnya seperti itu. Oke ya, sekarang kita lihat ciri-ciri orang ini seperti apa. Ciri-cirinya ini orangnya emosian banget ya. Udah emosian, gak sabaran gitu teman-teman ya. Terus habis itu juga seringkali terburu-buru dan akhirnya malah jadi berantakan ya. Seperti ini. Dan usianya sama ya, bisa jadi lebih muda dari kamu, pendiam, orangnya introvert ya, suka dengan hal yang berbau-bau mistik gitu teman-teman ya. Lalu sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, ini orangnya cukup disiplin, percaya dirinya luar biasa gitu kan, berani sih orangnya, cuman kadang-kadang itu tanpa perhitungan ya. Seperti ini hidup dia penuh dengan perjuangan pakai banget ya, mungkin karena emosian jadinya malah jadi tadinya udah mau kelar, udah mau selesai, udah mau baik gitu kan, malah jadi hancur berantakan ya. Seperti ini ya, gara-gara emosian, gara-gara gak sabaran kan kayak gitu ya teman-teman ya. Gara-gara emosi sesaat kadang-kadang malah hancur berantakan. Nah seperti ini teman-teman ya ciri-cirinya dia. Alright, ini adalah story kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga. Coba kita lihat kamu tuh seperti apa di matanya dia. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Oke, kamu di matanya dia. Can't take my eyes off you.
Oke, kamu tuh orangnya ya bener-bener spiritual banget gitu ya, spiritualis banget, baiklah ya kayak gitu. Suka dengan hal-hal yang berbau spiritual. Entah kenapa kalau misalkan membahas hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya, kamu tuh bener-bener tertarik, pakai banget, antusias lah ya, antusias. Em, Intuisinya kamu cukup bagus ya, feminim orangnya, perasa, cukup lembut ya teman-teman ya, karena ya memang mungkin kamu belajar untuk jauh lebih baik gitu kan ya, dan punya ketertarikan lah dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual. Orangnya cukup tertutup, introvert ya, introvert banget. Nah seperti ini sih teman-teman ya, introvert. Jadi yang karena kamu pernah berada di masa dimana pernah kehilangan keyakinan ya, seperti ini ada sih cerita-cerita seperti itu ya di story yang ketiga ya. Lalu kespesialan kamu yang membuat dia terbayang-bayang sama kamu tuh apa sih sebenarnya ya? Coba kita lihat. Oh, oke. Creation, lalu juga ada cerita apakah lagi ya yang membuat dia terbayang-bayang, nggak bisa bener-bener. Aku tuh bener-bener kecantol, kecantol ya. Yang jelas buat dia ya, kamu tuh orangnya kreatif banget. Ada aja yang dikerjain gitu ya, tapi lucu di matanya dia tuh, kamu jadinya lucu gitu ya, menggemaskan ya, menggemaskan. Ada yang kerjain gitu ya, nggak bisa diem gitu. Jadi sebentar A, sebentar B kayak gitu, sebentar C gitu. Maksudnya bukan omongannya ya, bukan, tapi lebih ke apa yang dikerjakan. Orang yang nggak bisa diem, ada yang dikerjain gitu. Walaupun mungkin pekerjaannya udah sedikit gitu, tetap aja nyari kerjaan gitu. Jadi ada aja yang dikerjain ya, ini habis ini habis ini habis ini gitu ya. Aktif ya, kreatif banget. Jadi selalu ada cara gitu. Walaupun mungkin kamu nggak bawa, misalnya kamu nggak bawa barang apa gitu, kamu bisa gitu menemukan barang apa yang bisa dijadiin pengganti gitu. Jadi orangnya kreatif banget, aktif banget ya, seperti itu. Cuman ya memang ya, walaupun potensi orang-orang di sekitarnya kamu itu kurang baik ya, tapi kamu bisa nggak peduli gitu, kamu bisa sibuk sama diri kamu sendiri dan nggak terpengaruh. Kamu ya kamu gitu loh teman-teman ya, jadi nggak gampang terpengaruh sama orang-orang sekitarnya kamu, walaupun mungkin kalau dilihat secara pergaulan atau secara kehidupan ya, di tiap harinya kamu itu ketemu dengan orang-orang yang ya secara pergaulan kurang baik lah, kurang positif ya kayak gitu. Cuman hebatnya ya itu, kamu nggak gampang terpengaruh, kamu seperti sibuk dengan dunia kamu sendiri gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, hebatnya adalah kamu selalu cepat banget diselamatkan sama alam semesta ini. Selalu ada miracle, selalu ada keajaiban, karena memang kamu percaya hal-hal seperti itu ya. Percaya hal-hal bahwa keajaiban itu bisa terjadi, bahwa kalau kita percaya, kalau kita nggak percaya nggak bisa gitu. Kamu tipikal orang seperti itu, makanya kamu nggak takut ya, nggak takut sama apa-apa, nggak takut sama siapa-siapa juga gitu. Jadi kalau hidup sendiri, jalan sendiri itu kamu bisa gitu. Nggak tergantung sama orang lain gitu loh teman-teman ya. Kan ada tuh tipikal yang harus temenan sama ini, terus kemana-mana harus sama ini gitu, ada banget kan, akhirnya posesif sama temannya gitu kan, ada. Nah ini enggak, kamu ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku juga nggak apa-apa gitu loh modelnya gitu. Dan ini yang membuat orang ini independen gitu ya, orang ini sibuk sama dunianya sendiri gitu ya. Tapi jadi lucu gitu loh di matanya dia. Nah sekarang kita lihat ya hubungan kalian berdua itu sebagai apa. Kita lihat hubungan kalian. Oke. Dia merasa dia dekat sama kamu, padahal enggak gitu ya. Dia merasa dia dekat sama kamu, padahal kamu merasanya ya kayak biasa aja gitu, kayak teman-teman yang lainnya aja. Nah karena kan memang kamu dalam dunia kamu sendiri ya, sedangkan dia merasa kayak gitu. OMG ya kayak gitu. Lalu ciri-ciri orang ini nih kayak gimana sih ya? Ciri-cirinya orang ini ya, orang yang menganggap dekat sama kamu. Ini orangnya egois banget ya, orangnya egois banget. Terus juga kalau dilihat ya maskulin ya orangnya. Maskulin ini dalam artian bukan hanya laki-laki ya teman-teman ya, tapi bisa jadi perempuan, tapi perempuan yang maskulin ya kayak gitu loh ya. Orangnya maskulin, terus egois banget, terus abis gitu dia orang yang suka banget diperhatiin sama orang lain, jadi pusat perhatian tuh dia suka banget gitu. Lalu orangnya hangat ya,
Berani, cukup berani, usianya bisa jadi sama ya, ataupun kalau dilihat di sini sih bisa jadi lebih tua juga ya, sama atau lebih tua. Orang yang suka sekali mengambil tanggung jawab ya, karena mungkin mau dilihat gitu kan ya, mau dijadikan pusat perhatian, mau denger mau dilihat orang itu yang ini loh, wow gitu, orangnya tuh tanggung jawab banget gitu. Jadi kalau dia omongin kayak gitu tuh dia senang gitu loh, teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu orang ini bisa galak ya, bisa tenang, tergantung sama situasi sih. Kalau misalkan situasinya mengharuskan dia galak ya dia bakalan galak gitu. Tapi kalau mengharuskan dia tenang ya dia bakalan diam gitu. Teman-teman, dia memang seperti ini sih, karena kan memang mau dilihat orang itu ya baik gitu ya, seperti itu. Cuman ya memang agak susah untuk mendengarkan orang lain. Ada ego yang besar ya di sana ya, seperti ini. Oke, ini adalah story kamu di 1, 2, dan 3. Dan sebenarnya untuk siapapun yang peduli sama kamu, yang terbayang-bayang sama kamu, bahkan yang membuat kamu merasa spesial ataupun melihat kamu ya spesial banget ya, itu kayak percuma banget kalau diri kita sendiri aja gak memandang diri kita spesial. Sespesialnya kita di mata orang ya, bakalan akan nggak ada maknanya kalau diri kita sendiri aja nggak melihat kespesialan diri kita sendiri. Jadi ya, karena kita dilahirkan spesial, semua orang punya kespesialannya masing-masing. Ayo ya, kita bangkit, kita juga melihat ya, apa sih potensinya kita, apa sih talentanya kita yang mungkin selama ini masih belum kita maksimalkan dengan baik ya. Tetap semangat teman-teman yang menjalani hidup ini, sespesial apapun kamu di muka bumi ini ya. Kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Dan untuk teman-teman yang menghendaki bacaan secara zodiak, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story, Oracle Card Indonesia. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.